Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada, yang sudah di depan layar, yang sudah monitor dari pagi, khususnya di pergerakan XAU USD. Kita coba untuk melihat bagaimana kondisi terkini dari XAU USD ya. Kita amati di time frame daily ya. Di time frame daily kita lihat kecenderungan yang ada di sana. Kalau kita lihat secara umum, pergerakan menuju ke bawah ya, high dan low-nya menuju ke bawah. Kemudian terakhir di posisi yang kemarin ya, ini dengan posisi seller yang mendominasi dengan penolakan buyer yang cukup panjang, bahkan bisa 2 kali dari panjangnya bodinya ya. Apa artinya ini? Apakah ini berarti buyer itu kuat ya? Tentu dengan penolakan yang ada dipastikan penolakan buyer itu memang kuat. Bagaimana dengan seller? Ya kan tadi sudah disampaikan, ini trennya kecenderungannya kan ke bawah. Iya, ini secara umum dengan time frame yang besar ini tentu pergerakan tren yang panjang ini tidak cukup 1 hari 2 hari, karena ini untuk ke depan lebih panjang. Untuk trading harian tentu tidak bisa serta-merta kita gunakan tren panjangnya. Yang tren harian kita lihat yang terdekat. Di sana ada level psikologisnya, atau di situ ada support yang terdekatnya. Kalau kita amati naik dan turunnya, saya akan coba untuk buat garis bantunya. Kemudian sampai di level bawah, kembali naik, tidak sampai menyentuh titik atau tidak sampai melewati dari resisten. Kemudian mencoba kembali turun, ini juga berada di area koreksi, masih berada di area koreksi dan banyak ditolak di sana, sehingga potensi untuk kembali ke atas ini sebenarnya besar sekali ya. Apakah nanti kalau naik ini seperti ini ya akan terus bergerak berbalik naik sampai di puncaknya, misalkan begini ya, belum tentu. Ya, kita akan uji secara bertahap dengan melihat eh, levelnya dulu ya. Di sini ada resisten ya, kemudian di atasnya nanti kita uji berikutnya. Pergerakan 1 hari untuk mencapai titik puncak resistennya tentu kecil sekali ya kalau dilihat dari range hariannya, sehingga pergerakan ini kemungkinan nanti kalaupun naik dia akan sampai di area 1706 ini ya, kira-kira ya. Kemungkinan besar masih akan berada di bawah resisten. Dari sisi tren tadi ke bawah, kemudian dari bawah ini juga mulai ada penolakan, sehingga kalau kita tarik garis seperti ini. Kemudian bagaimana menyimpulkannya? Kenapa jadi bingung? Kenapa jadi ruwet? Ya, kembali ke style, kembali ke tipe trading kita, kembali ke strategi yang kita gunakan. Kalau kita menggunakan trading harian, yang penting kita tahu dulu, yang penting kita paham bahwa yang kemarin ada seller dengan penolakan buyer yang besar ya, berada di area retracement ya, sehingga berpotensi akan kembali memantul ke atas. Kemudian kalau kita pengen melihat triggernya yang lebih detail ya, saya akan coba kembali ke
kita kembali ke warna hijau dulu dengan time frame M15 ya. Kita langsung ke M15 saja untuk melihat lebih dekat. Dari M15 kita lihat di pergerakan harga rata-rata masih berada di bawah ya, harga rata-rata moving average dengan periode 13. Ini untuk melihat peluang-peluang yang lebih dekat di sana. Perhatikan di sisi bawah ini ada level juga. Nah, kita akan uji dulu di area 16. Kita akan uji di 1661 ya untuk memastikan bahwa seller nanti betul-betul jauh lebih kuat ya setelah melewati levelnya. Oke, kita kembali ke H1 lagi ya, kita H1. Di H1 masih bimbang ya, pergerakan masih ragu, masih di tengah, belum naik, belum turun. Setidaknya kita akan menempatkan posisi sell stop kita di bawah levelnya. Sell stop di 1660.16 ya, 1660.16. Kita kasih warna kuning ya. Di posisi atas kita tempatkan di atas bukaan ya, di atas bukaan atau di atas low hari ini dengan harga kira-kira 1667 ya. Buy stopnya di 1667.46. Targetnya yang terdekat itu di atas di sini ya, di berapa, di harga berapa ya, targetnya yang terdekat di harga 1671 ya, sekitar 400. Sementara yang sell stopnya ya, sell stopnya ya kita bisa tempatkan di sini sekitar 400-500. Ribuan ini ya, terlalu jauh. Oke, sell stopnya kita lihat tidak usah terlalu jauh, jaraknya mungkin targetnya seperti yang di atas pun boleh ya, karena cukup jauh dari levelnya. Kita bisa taruh di ini ya, di kisaran harga 1655 ya, 1655. Kita tidak menempatkan limit terlalu dekat, kita akan tempatkan limitnya di sini sebagai koreksi ya, sekaligus bisa jadi nanti reversal ya, 1646.60. Kemudian dari sisi atas untuk koreksi kita tempatkan di dua titik yang bersentuhan, yakni di 1681.61. Ini kita tempatkan sell limit di 1681.61 ya. Ya, ini sudah cukup jauh dari pergerakan running saat ini. Kalaupun nanti range-nya seperti yang kemarin, maka akan berada di kisaran ini. Kalaupun nanti bergerak tidak cukup panjang, mungkin hanya seperti beberapa hari yang lalu, ya kemungkinan akan bergeraknya dekat-dekat dengan di sini. Karena itu kita buat yang mendekati ya, yaitu di buy limit di bawah atau yang di atas di mendekati sell limitnya. Oke, itu nanti kita akan lakukan update ya. Begitu nanti sudah mulai bergerak kita akan amati ya.
Meskipun kemarin newsnya cukup panjang, tapi dikembalikan dengan posisi yang hampir sama, dengan kekuatan buyer yang hampir sama. Sehingga konsolidasi ini masih tetap berjalan ya. Ini masih di fase konsolidasi ya. Sebelum ada yang betul-betul mendominasi ya. Tadi malam sempat panjang, kemudian perlahan dikembalikan lagi oleh buyer. Kemudian kita lihat dari sisi kalender ekonomi ya, apakah ada jadwal berita untuk malam hari ini yang mungkin bisa mempengaruhi pergerakan yang cukup besar ya. Ternyata nanti malam ada jam 19.31 yang berdampak besar juga. Kemudian selain jam 19.30 ada jam 21.00 waktu Indonesia Barat juga punya pengaruh yang besar juga. Dari pertama 19.30 ada potensi pelemahan ya, ada potensi pelemahan US dollar. Sementara jam 9 ada potensi penguatan ya. Jadi ada dua pengaruh ya. Jam setengah 8 ini berpotensi naik, setengah 9 berpotensi turun ya. Kita tidak bisa hanya melihat di angka ya. Yang terpenting selain kita paham di situ ada jadwal berita, jam-jam yang ada itu kita pastikan clear 30 menit sebelum news dirilis. Walaupun pagi kita membuat satu pemetaan, satu analisa dan kita tempatkan pending order di sana, pastikan sebelum news 30 menit sebelum news semuanya dibuat clear ya, bersihkan semuanya. Kemudian nanti kita akan amati pergerakannya ya. Kalau dia mau bergerak turun atau naik, nanti kita akan lihat ya jejak yang ditinggalkan ya, atau petunjuk yang ada di candle sebelumnya. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan dulu, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa menjadikan bahan perbandingan ya. Sekali lagi jangan lupa kembali pada sistem trading yang digunakan, yang cocok, yang sesuai dan yang menjadi bagian dari aturan main kita sehingga kita lebih nyaman, lebih pas dan lebih menyenangkan. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit dua arah.